Rencana pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS menuai reaksi keras dari masyarakat. Mereka menilai kenaikan iuran BPJS belum sebanding dengan pelayanan yang diberikan. Itu sih saya pikir enggak ya, karena masih bisa terjangkau dengan harga 30.000. Cuma yang sekarang kembali lagi ke rumah sakitnya. Bisa nggak untuk menerima lebih bisa memberikan fasilitas yang lebih memadai nggak untuk kita masyarakat pengguna BPJS? Saya merasa keberatan. Kenapa nih? Ya kalau saya kepingin tahu tuh kronologisnya itu apa gitu, dasarnya apa gitu. Sangat keberatan gitu. Karena sekalipun kita pakai BPJS kan nggak semuanya ditanggung obat, nggak semuanya ditanggung oleh BPJS. Tidak hanya di kalangan pengguna BPJS, rencana kenaikan iuran BPJS ini juga menjadi pembicaraan di dunia media sosial. Dan masih bersama saya Muhammad Ramdan Pemanto, Wali Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dan Pak Ramdan tadi ada mengatakan buruknya pelayanan BPJS Kesehatan yang diterima warga Anda. Solusinya seperti apa Pak selama ini Pak jalan keluarnya? Ya, saya kira kebetulan di Makassar itu sebenarnya tidak terasa seperti daerah lain karena kami semua mengantisipasi. Misalnya kami punya pelayanan Makassar Home Care. Makassar Home Care itu untuk semua orang, baik yang memegang BPJS maupun tidak, kita menangani panggilan ke rumah dengan sistem telemedicine juga. Jadi kalau ada misalnya pemeriksaan EKG, pemeriksaan USG, dan insya Allah berikutnya adalah ronsen, kita langsung melayani ke rumah dengan sistem online. Jadi sistem door to door Pak ya, seperti itu ya, sistem jemput bola mendatangi Door to pasiennya door. di rumah Kita ya? ada ya, di rumah-rumah 48 tim kami lengkap dengan peralatannya termasuk pemeriksaan seperti EKG dan USG. Itu tuntas tidak lebih dari setengah jam. Oke, baik Nah, Pak. kemudian kita juga membackup beberapa, ada sekitar 82.000 masyarakat kami yang non BPJS itu kita cover juga. Baik, Pak Muhammad Ramdan Pemanto, terima kasih waktunya berbincang bersama kami di Talk Marius malam hari ini. Selamat malam waktu Makassar, Pak. Pak Marius, apa yang menyebabkan terjadinya begitu banyak permasalahan di daerah? Ternyata apa yang mereka dapatkan pelayanannya tidak sesuai dengan teori yang disampaikan selama ini tentang BPJS Kesehatan. Kalau saya melihat yang jadi masalah dari hulunya kan masalah manajemennya kacau balau ya. Memang kalau di iklan mereka sih sudah baik-baik, sudah puas semua ya. Dibuktikan kalau tidak puas contohnya ada demo dokter. Ya. Lalu kita lihat juga di sini hal yang harusnya dikelola dengan baik itu betul-betul tidak dilaksanakan. Saya punya buktinya dari data ini. Ya. Jadi ibaratnya manajemen BPJS saat ini sifatnya seperti juru bayar aja. Ya. Uang masuk, ya, diverifikasi, ada klaim, langsung dibayarkan. Tidak dikelola. Padahal undang-undang mengamanatkan dana tidak cari untung, tapi dikelola antara dalam lain. kondisi seperti ini siapa yang paling bersalah Pak Marius? Direktur utama BPJS yang lalu. Ya. Karena yang membuat segala macam dan kita lihat juga dia buat aturan sendiri, ya. Jadi dia merangkap juga sebagai regulator. Padahal ini lembaga pemerintahan non departemen, artinya di bawah presiden, tapi pantang haram hukumnya kalau sebagai regulator. Dia melaksanakan keputusan dari Kementerian Kesehatan atau terkait. Ya, ini hulunya. Belum lagi dia lebih banyak ke arah, kalau dari laporan ini, ke arah pencitraan. Ya, stop pencitraan. Bahkan yang lebih bombastis ada sistem fingerprint. Fingerprint itu sudah lama tidak dikerjakan, tapi kemarin ditawarkan kembali. Ya, ini dari hulunya. Selain itu hulunya dari masalah tarif. Ya. Tarif saya sudah sering berdebat. Ya. Tarif yang ideal kayak apa sih? Kita pakai acuan WHO. WHO 2002 sudah mengetahui ada pelayanan kesehatan sifatnya dari charity jadi komersil. Makanya ada gerakan patient safety, artinya pelayanan kesehatan pasiennya selamat berdasarkan managed care. Sedangkan ini BPJS paket. Ya. Kalau managed care itu pelayanan paripurna. Caranya ada 4 pilar. Adanya norma,
adanya standar, adanya pedoman aturan global yang lain. Apakah masukan dari Pak Marius tadi sudah disampaikan langsung ke BPJS? Sudah, bukan hanya BPJS, Menteri Kesehatan, pejabat petinggi. Apa respon dari pemerintah Pak ketika itu? No comment tuh selalu dia bilang begini, kita menggunakan namanya INASI-PJS Kasmi. Ya, saya begitu pertama luncur BPJS, saya langsung bertemu dengan ketua INASI-PJS Kasmi. Saya kebetulan sarjana ekonomi juga, ya. Kalau beliau kan dokter spesialis kebidanan. Saya Pak, di dalam ilmu ekonomi menentukan biaya itu dasarnya evidence base, dasar. Kita pakai WHO supaya manage scan. Kalau dia bilang kita tidak dari bawah ke atas, tapi kita dari atas ke bawah. Saya bilang mana ada orang bangun rumah itu dari atapnya ke bawah. Baik, Pak Rahmat, tanggapan Anda? Tanggapannya bahwa apapun yang terjadi, bahwa BPJS itu atau Sistem Jaminan Sosial Nasional bidang kesehatan ini harus kita jaga, kita kawal bersama-sama. Karena besar sekali manfaatnya bagi akses pelayanan kesehatan di Indonesia. Tetapi Bapak mengakui adanya kelemahan seperti disebutkan Kalau Pak ada Marius? kelemahan-kelemahan, ya tadi sudah saya, misalnya terima kasih dari Bupati Luhuk Utara, terima kasih Pak Wali Kota Makassar, yang insya Allah sudah saya catat semuanya. Dan terobosan-terobosan seperti yang dilakukan Wali Kota Makassar dengan menjemput bola, dengan datang ke menjemput rumah bola. pasien? Ya, seperti itu. Nah, misalnya di Kerawang, Pak Ibu Bupati menyatakan bahwa semuanya tinggal menggunakan KTP. Di Tangerang Selatan juga seperti itu ya. Nah, Artinya jadi tidak ada permasalahan mengenai bagaimana cara dan landasan hukum ya Pak. Yang penting bagaimana caranya masyarakat yang sakit bisa terlayani iya, seperti itu. Makanya kita jemput bola. Apa yang dimintakan oleh tadi Wali Kota itu satu contoh yang terbaik bahwa masyarakat itu butuh akses. Ya. Perkara bayar-membayar itu sebenarnya bukan masalah ya. Nah, kami juga harapkan kepada semua pelayanan kesehatan, khususnya provider yang tadi Bu Oki katakan, yaitu di puskesmas, itu kan uangnya kapitasi. Katakanlah satu tempat itu 2.000 atau 3.000 orang. Kami sampaikan 6.000 sampai 10.000 aturannya. Jadi kalau di satu tempat 6.000 kali 2.000 kan 12 juta. Nah, uang itu menurut peraturan Menteri Kesehatan 60 untuk jasa medik, 40 untuk obat dan sebagainya. Nah, mohon kiranya ini gunakan untuk preventif, untuk olahraga, untuk check up dan sebagainya sehingga kita tidak harus berorientasi pada kuratif. Baik. Marilah kita bergerak kepada gerakan masyarakat sehat. Baik. Ya, Oke, kalau ternyata nanti pemerintah tidak membatalkan rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan, apa sikap dari Komisi 9? Iya, sebetulnya parlemen itu akan mempunyai kekuatan, Mas Aryo, kalau di luar parlemen juga memberikan dorongan kepada pemerintah. Seperti Pak Marius seperti itu misalnya. Iya, seperti itu yang pertama. Yang kedua, kalau argumentasi pemerintah menaikkan iuran ini untuk memperkecil mismatch, untuk memperkecil gap antara besarnya uang yang terkumpul dengan klaim, menurut hemat saya bukan itu jawabannya. Karena untuk memperkecil mismatch bisa saja tadi efisiensi terhadap manajemen BPJS, efisiensi terhadap Vaskes. Dan yang menariknya lagi harusnya 2016 ini itu sudah terintegrasi antara jaminan kesehatan daerah dengan BPJS Kesehatan. Harusnya 2016 sudah terjadi, tapi bukannya terintegrasi makin bagus, malah ini makin meningkatkan. Akibatnya daerah susah untuk melakukan integrasi kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Baik, kalau ternyata nanti pemerintah dalam rapat hari Senin besok ternyata tidak ada penganuliran perpres yang sudah ditandatangani oleh Pak Jokowi dan ternyata iuran tetap naik, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Ya, tadi saya dengar katanya dokter juga akan melakukan demo besar-besaran begitu, dan Komisi 9 sendiri, pimpinan Komisi 9 sudah bersurat kepada Pak Presiden, ditandatangani oleh pimpinan Komisi 9, dan kami rasa itu adalah suatu bentuk pernyataan yang cukup keras dari parlemen begitu, karena bagaimanapun juga situasi secara sosial belum memungkinkan hal itu menurut hemat kami. Baik, Pak Marius, terakhir solusinya apa yang harus dilakukan dalam kondisi seperti ini, Pak? Kita tetap harus mempertahankan BPJS Kesehatan, saya sangat setuju. Tapi saya menolak keras penaikan tarif itu. Syarat kita perbaiki manajemen, ya, pertanggungjawabkanlah tuh pimpinan BPJS yang lama. Ya. Sayangnya memang ketua atau direktur utama BPJS kan hak prerogatif presiden. Betul. Pada masa yang lalu saja sudah gagal. Ya. Kasihan yang baru-baru, direksi yang baru. Ya. Mudah-mudahan secara legowo lah. Kalau sudah gagal sebaiknya mengundurkan diri seperti pejabat yang lalu-lalu. Baik. Ya. Pak Rahmat, berapa besar peluang untuk membatalkan rencana kenaikan iuran ini? Ya, kita dengarkan saja semua bahwa saya bilang bahwa peraturan Presiden nomor 19 tahun 2016 itu untuk mengawal APBN 2016. Di dalamnya ada kenaikan yang tadi itu, ya kita diskusikan nanti.
Artinya Ya. masih terbuka peluang untuk membatalkan perpres tersebut. Kita kan belum lapor ke Bapak Presiden, belum lapor kepada Bu Menteri dan sebagainya ya. Dan sinyal di Sumedang akan melihat atau mengkaji itu bukan sebuah jawaban sebenarnya Pak ya? Karena masih harus menunggu keputusan konkretnya seperti apa? Bukan, kan harus dilaporkan secara tertulis ya, bahwa apa yang terjadi di DPR, apa yang ditolak itu yang mana, hanya satu pasal 16F tentang kenaikan kelas 3. Ya itu kan ditunda, bukan dibatalkan. Ya ditunda misalnya dari 1 April ke berapa atau gimana. Artinya kan paling terbuka kemungkinan adalah kelas 3, sedang kelas 1, kelas 2 sudah disetujui sudah seperti itu. setuju ya kan, nggak ada masalah kan ya. Baik Pak Rahmat, terima kasih, Mbak Oki terima kasih, dan Dr. Marius terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah dialog kami Talk to iNews malam hari ini. Kita kembali lagi dengan berjumpa dengan sejumlah topik dan juga tamu lainnya. Saya Aryo Ardi, terima kasih dan sampai jumpa.